Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto. Di kesempatan kali ini mau sharing tentang ChatGPT ya. Nah, ini kalau kita lihat di layar teman-teman sudah bisa menyaksikan bahwa ChatGPT ini ChatGPT Pro ya, yang berbayar, bahwa fiturnya di situ ada banyak sekali ya, tentang add foto, Gmail, add from Google Drive, agent mode. Ini baru baru ini ya, baru 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 aja ada agent mode ini. Terus ada deep research, kemudian ada create image, connecting apps, kemudian juga ada study and learn, web search, dan yang salah satunya adalah Canvas. Nah, mungkin di antara teman-teman yang pengguna awal ya pasti akan bingung Canvas itu apa gitu kan. Nah, Canvas ini salah satu fitur yang menurut saya sangat-sangat membantu untuk kita membuat artikel yang panjang ya. Karena kita tahu teman-teman sekalian, kalau kita membuat artikel hanya dengan pola sederhana sebagaimana ChatGPT yang ada, biasanya kita itu pakai bahasanya itu adalah kata-kata sejuta umat. Jadi kata-katanya tidak unik ya. Jadi kata-katanya tidak unik. Nah, dengan adanya Canvas ini kita bisa mengiterasi, menambah, mengurangi, memperdalam, sehingga nanti artikelnya itu bisa menjadi artikel panjang yang enak untuk kita simak dan juga berbeda dengan hasil umumnya gitu, dan kreativitas kita itu bisa masuk. Nah, jadi untuk cara pakainya gampang banget, kita langsung klik Canvas seperti ini kan. Misalnya kita buat saja, buatkan saya artikel tentang mengapa hari ini ada banyak orang cenderung berobat ke pengobatan alamiah dibandingkan terus di pengobatan konvensional. Lakukan riset, baca jurnalnya, dan jadikan artikel yang enak dibaca, tone-nya seperti orang ngobrol. Nah, ini misalnya kita buat dengan bahasa seperti ini ya. Jadi keyword SEO-nya orang berobat ke pengobatan alternatif. Nah, misalnya kayak gini, bikin 3000 kata. Misalnya kayak gitu. Ini kita coba, nanti kita iterasi ya. Ini sudah saya aktifkan Canvasnya ya, teman-teman. Langsung kita klik saja. Oke, maka ChatGPT langsung membuat. Nah, ini Canvas. Tampilan Canvas dengan tampilan chat biasa itu sangat berbeda ya. Tampilan chat biasa ya nanti chat gitu. Nah, kalau kita mau merubah, kita harus chat lagi, numpuk lagi, numpuk. Tapi kalau Canvas, nah kita nanti akan langsung perhatikan bahwa kita bisa langsung mengiterasi bahkan part per part, kalimat per kalimat, atau paragraf per paragraf yang mungkin teman-teman rasa itu sangat apa ya, sangat robot banget. Nah, kita perlu lebih dalam. Nah, misalnya ini kita sudah dapat, tapi ini belum selesai, ini masih digarap sama si ChatGPT ini, dan kita termasuk bisa menambahkan, mengurangi, minta untuk lebih didalamkan atau menambah perspektif kita langsung dalam satu kanvas. Jadi satu kanvas ini, nah, saya sudah buatkan, ini sudah selesai ya. Nah, kita buka kanvasnya. Nah, ini kita buka kanvasnya, open kanvas ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada share, kita pakai open kanvas nih teman-teman. Nah, ini sudah kanvas. Jadi sebelah kiri ini untuk kita mengasih prompt tambahan untuk memperdalam yang sebelah kanan gitu. Misalnya merubah judul gitu kan. Dan misalnya atau di bagian ininya. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Misalnya contoh ini. Kita baca dulu alasan orang berobat ke pengobatan tradisional, tren, fakta, dan cerita di baliknya. Nah, kemudian nih kalau sekitar ini banyak orang beralih pengobatan tradisional. Nah, ini bahkan kita bisa edit di sini juga ya. Tapi kita juga bisa, artinya kita minta sebentar, kita baca dulu. Nah, kita bisa carikan, kita bisa minta carikan data global tentang tren penggunaan misalnya obat tradisional sebagai fakta awal, supaya intronya lebih nendang dan keren. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kita udah minta kayak gini kan. Nanti kita coba tik. Nah, dia langsung masuk ke sebelah kiri. Ini datanya. Ask ChatGPT supaya nah, ini langsung bekerja nih teman-teman.
Dia akan thinking karena kita minta carikan data, artinya dia akan mencari report, jurnal ataupun sebagainya, atau dia nyari ke website-website yang memang ada datanya. Nah, dia langsung kerja. Nah, ini sebenarnya teman-teman untuk proses yang seperti ini akan sangat memudahkan untuk kita dalam membuat draft yang panjang ya, akan membuat kita draft yang panjang. Walaupun sekali lagi teman-teman, kita tidak bisa 100% percaya sama hal yang dikasih oleh ChatGPT, kita perlu secara manual untuk memverifikasi tentang apa yang sudah dia kerjakan. Misalnya dia ngomong masalah jurnal, ya kita cek websitenya, ada membahas jurnal itu apa enggak, di situ ada penjelasan tentang itu apa tidak. Nah, karena apa ya, kalau ini datanya dibaca nanti oleh banyak orang dan datanya keliru, kalau dia orang itu mengambil keputusan salah karena tulisan kita, ya kan kasihan juga gitu kan. Dan itu pertanggungjawaban moral kita sebagai konten kreator. Nah, jadi konten kreator juga harapannya kita bisa nah ini sudah proses teman-teman ya. Nah, ini dia lagi proses editing. Nah, langsung. Nah, ini. Jadi berkas yang tadi kita buat itu bisa langsung diedit di sini teman-teman. Ini. Nah, rujukannya dia udah langsung nyebut ini dari WHO. Kalau dia ambil tahun 2023, oke lah, nggak masalah. Ini dari website yang lain nih, tahun 2024, data Eropa, pasar global dan sebagainya. Ini semuanya sudah dimasukkan sama dia. Nah, kita nanti tinggal diedit nih misalnya. Nah, ini bisa kita enter. Nah, kita bisa rubah-rubah nih. Nah. Nah, ini enggak enak. Ini enaknya dipotong di sini. Nah, jadi ini cara kita membuat artikel jauh lebih sederhana sekarang ya. Mari kita bedah satu berdasarkan riset. Nah, sebenarnya ini bisa nanti ketika nanti di bawah kita bisa membuat daftar pustaka ya. Nah, di sini kita mau ada daftar pustaka. Nah, kita bisa minta di sini bagian daftar pustaka. Secara bertahap. Kalau aksesnya kapan. Jadi misalnya kita kan udah ada nih data-data pengambilannya dari mana aja. Nah, kita bisa mulai secara bertahap untuk daftar pustakanya ditambahkan. Biar kita nggak lupa ya teman-teman. Oke. Ini sudah ada. Nah, luar biasa. Seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita terus edit, tambahkan, dan sebagainya. Nah, itu kan tadi untuk opening sudah kita make up lah gitu. Ini bisa per topiknya bisa kita make up lagi ya. Bahasanya kita make upin gitu. Nah, mari kita berdua-dua apa alasannya. Pertama, orang merasa pada gejala bukan karena masalah. Misalnya pada jurnal. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini. Oke, acara itu pengobatan saya muncul sebagai opsi. Nah, misalkan di sini kita bisa minta ChatGPT juga carikan contoh penyakit lain, misalnya autoimun yang pasien merasakan resah kalau harus minum obat keras seumur hidup, sedangkan masalah utama mereka tidak selesai, ya kan. Jadi kita juga bisa seperti ini. Pada akhirnya efek samping obat memunculkan keluhan baru yang bahkan lebih menyengsarakan. Itu testimoni, itu keluhan mereka. Nah, coba kamu tulis, termasuk masalah gagal ginjal yang hingga saat ini kita tahu hemo tidak memperbaiki ginjal, justru secara umum kita tahu bersama membuat ginjal tidak bisa bekerja. Jadi alih-alih memperbaiki ginjalnya, membersihkan darah tanpa ginjal memang kadang
bukan, tapi ginjal kembali sehat lebih diharapkan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kan kita sudah mengiterasi ya, menambahkan lagi seperti ini. Nah, bahasakan secara halus, jangan merendahkan pihak pengobatan konvensional. Kita jaga adab. Nah, misalnya kan kita juga bisa seperti ini ya. Oke, kita langsung chat lagi. Oke. Nah, maka di bagian sini kita bisa, nah lihat nih, jadi per part tuh betul-betul bisa diiterasi dengan sangat luar biasa menggunakan kanvas. Yang sebelumnya teman-teman, kalau kita mau menambahkan seperti ini kan harus part per part dan sebagainya. Nah, ini kan repot sekali, paste disusun di misalnya di Google Doc atau di MS Word. Nah, kalau di sini langsung bisa seperti ini. Nah, kita tinggal baca nih. Contohnya Motoemon. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini proses yang bisa yang sangat, jadi ada banyak orang mengatakan bahwa AI akan menggantikan manusia. Dari beberapa podcast yang bahkan profesor, associate profesor ya, orang yang di AI itu sampai mengatakan bahwa ya masih terlalu jauh ya untuk sebuah AI bisa menggantikan manusia. Karena apa? Salah satunya ya kita sebagai seorang manusia, kita punya knowledge yang bahkan termasuk pemahaman lokal yang itu akan jauh lebih tajam dibanding AI seperti hal ini. Jadi AI mungkin bikin hanya ya sekedar itu saja, tapi dengan kita bisa mengiterasi seperti ini, ya inilah fungsi manusianya. Jadi ibaratnya bagi yang saya saat ini ini tahun 2025 ya, saya mengatakan bahwa saya setuju bahwa AI itu seperti halnya kalkulator yang tidak akan pernah menggantikan seorang akuntan gitu. Ya, akuntan memang butuh kalkulator, bahkan akuntan tuh butuh Excel ya, software yang sangat cerdas, tapi akuntan sendiri tidak akan tersingkir ya. Nah, itu kecuali mungkin beberapa yang pekerjaan yang terlalu basic mungkin ya, itu memang betul akan tergantikan oleh AI, tapi tidak semuanya. Bahkan masih ada banyak peluang. Nah, Anda harus menguasai AI, bagaimana menggunakan AI bahkan bisa memaksimalkan kinerja Anda. Seperti saya menulis misalnya, saya sedang menulis ya. Jadi dengan menulis seperti ini bisa sangat terbantu dengan adanya AI. Nah, ini seperti teman. Nah, tinggal kita baca nyambung apa tidak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang salah kata ya kita edit. Nah, ini masih nanti bisa kita tambah lagi sehingga jadi artikelnya ini jadi artikel yang jauh lebih enak ya untuk dibaca. Bahkan kita bisa meminta di prompt ini misalnya buat lebih ringkas untuk jadikan intro misalnya di sosmed, nanti arahkan ke dan bisa juga, semuanya bisa dilakukan. Nah, nanti outputnya setelah ini kanvasnya sudah kita anggap sudah selesai, kita bisa share ke tim kita untuk ikut baca misalnya. Nah, ataupun misalnya kita langsung ekspor, nah di-download seperti ini. Ada pilihan untuk menjadi PDF, ada pilihan untuk menjadi MS Doc atau Markdown. Nah, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan historisnya ini bisa kita saya mau yang sebelumnya aja, ya tinggal diklik sebelumnya nih. Nah, ini kan kembali ke yang sebelumnya. Apakah mau restore yang this version atau back to latest version? Nah, itu ada pilihan. Ya kita back to latest version aja. Jadi misalnya, saya nggak puas nih sama yang ini gitu. Atau ini mau kita copy. Nah, kalau Anda nulis di WordPress nanti bisa di endingnya ditambahkan tentang export to HTML. Jadi nanti kita pindah ke website, misalnya kita mau nulis di WordPress. Ini kan ada dua tampilan ya. Tampilan di sini adalah tampilan kode ya, nanti disampaikan HTML atau di tampilan visual. Sama ya kalau misalnya kita pakai kirim lead misalnya mau buat landing page ya, misalnya kita bikin artikel seperti ini, kita udah tambahkan topiknya. Ini misalnya tadi apa topiknya, artikel pengobatan tradisional ya kan, kita masukkan dulu di sini, udah kita buat. Nah, anggaplah Anda sudah men-setting ya untuk settingannya di kirim lead. Oke, ini anggaplah gambarnya sudah dimasukkan juga. Nah, kita simpan dulu. Oke. Terus kemudian kita masuk ke builder. Nah, di bagian builder ini teman-teman, jadi teman-teman yang belum kenal kirim lead ini sales page builder ya, jadi landing page builder untuk membuat satu halaman pemasaran, satu memanjang atau artikel yang memanjang yang fokus, nggak ada sidebarnya atau apa, karena kan orang kadang terlalu banyak link-link malah jadi nggak fokus ke apa yang kita sajikan. Nah, kita membuat satu halaman ya. Nah, nanti di sini taruh aja, atau kita bisa pakai kita bisa paste langsung di sini, kita taruh paragraf ya. Ini misalnya kita copy, kemudian kita tinggal paste di sini. Nah, udah, ini tinggal kita edit aja.
sudah sudah jadi artikel. Contohnya nih, kita coba publish dulu ya. Ini hanya sampel saja, kita coba publish dik. Ini harusnya masih bisa dirapikan ya. Kita visit. Nah, sudah jadi artikel. Nah, kalau wah, ini misalnya saya mau fokus ke tampilan ya untuk mobile ya, ya disetting dulu di sini, di kirim lead. Setting yang misalnya large aja. Ya, large. Ini lebarnya segini. Kalau dibuat yang lebih kecil, ukuran 700 seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau ini atasnya biar nggak ada kayak gitunya, kita mau hapus dulu. Ini nanti kalau kirim lead editingnya sebelah kiri ini ya. Nah, ini editingnya di sini. Nah, oke, nah ini sudah lebih bagus ya. Nah, ini bisa diedit sendiri lah nanti ya. Ini bisa ditambahkan, ditebalkan dan sebagainya, dibuat miring dan sebagainya, tidak masalah. Kita lihat hasilnya sekarang. Nah, udah ketemu alasan orang berobat ke pengobatan alternatif, tren, fakta, lanjutan dibaliknya. Nah, ini tinggal kita tambah gambar dan sebagainya, sudah sangat menarik, gampang dan keren ya untuk fungsi kanvas untuk kita membantu, dan sangat banyak ya fungsi kanvas untuk coding dan sebagainya, sebenarnya lebih daripada yang saya sudah jelaskan. Gimana teman-teman, kira-kira sudah paham, sudah bisa praktek ya untuk bagaimana memanfaatkan fitur kanvas dalam ChatGPT. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan ketemu dalam pembahasan yang lainnya. Silakan bagi yang belum subscribe bisa subscribe ya. Saya Anji Daswanto undur diri, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.